Sugeng Enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang kemarin terjadi di kawasan Gor Delta Sidoarjo, yang dimana saudara PST ini menjadi korban pengeroyokan dari 6 orang pemuda. Sebelumnya Bima ANF meminta maaf kepada dulur-dulur semua karena Bima ANF mungkin tidak bisa tampil semaksimal mungkin dalam konten-konten akhir-akhir ini, karena seperti yang saya sampaikan kepada dulur-dulur semua dalam konten saya sebelumnya, saya baru sembuh dari sakit saya dan suara saya ini pun baru kembali lagi. Mohon doanya dari dulur-dulurku semua, semoga saya selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, agar Bima ANF selalu bisa menampilkan karya-karya dan konten yang bermanfaat di channel YouTube Bima ANF ini. Oke dulur-dulurku, jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi permasalahan ini, Bima ANF mendapatkan informasi yang di sini kita kutip dari lampumerah.id ya. Jadi kejadian yang menimpa dulur kita ini juga diberitakan di sini ya dulur-dulur. Dan berita tersebut diberi judul 4 orang diamankan polisi usai keroyok pendekar hingga tewas di Gor. Mungkin bisa kita baca ya dulur-dulur. Dikutip dari lampumerah.id. Lagi-lagi kawasan Gor Delta Sidoarjo menjadi ajang kekerasan. Kali ini yang menjadi korban adalah seorang pendekar yang berinisial KA, 24 tahun, warga desa Lengkong RT 05 RW 05 Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Korban KA dikeroyok oleh sekitar 6 orang pada Sabtu malam tanggal 23 Oktober 2021 hingga mengakibatkan korban luka parah dan dilarikan ke RSUD Sidoarjo. Setelah dirawat, akhirnya korban meninggal dunia pada hari Minggu siang tanggal 24 bulan 10 2021. Ini udah dirangkum ya dulu dalam paragraf yang pertama ini. Peristiwa awal saat korban KA berangkat dari tempat indekosnya di daerah Karangbong Gedangan menuju kawasan Gor Sidoarjo dengan mengendaри motor Yamaha Mio berboncengan dengan 2 rekannya yang berinisial HP dan SP. Pada saat korban bersama temannya, tiba-tiba kawasan Gor Delta Sidoarjo motor korban bersenggolan. Kejadian senggolan itu tak dihiraukan oleh korban dan temannya, dan rekannya pun melanjutkan perjalanan menuju warkop di kawasan Gor Delta Sidoarjo. Beberapa saat setelah korban duduk di warkop, korban dan 2 rekannya didatangi para pelaku yang tadinya bersenggolan di jalan. Sudah ketemu di jalan duluan ya dulur-dulur. Tiba-tiba salah satu pelaku langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan gitar dari arah belakang. Dan pukulan itu mengenai SP. Melihat SP dipukul korban, KA pun melerai. Dan selanjutnya pelaku meninggalkan warkop. Di sini bisa kita simpulkan ya, bahwa korban ini pertama justru melerai temannya yang bertikai dengan si pelaku ini ya. Namun tidak lama setelah kejadian pemukulan itu, pelaku datang lagi dengan mengajak 6 orang temannya. Si pelaku ini sempat pergi dulu-dulur, mengajak temannya untuk melakukan pengeroyokan tersebut. Namun saat pelaku kembali dengan 6 rekannya itu, sasaran pelaku bukan si SP, bukan yang diserang pertama tadi dulu-dulur. Namun yang menjadi sasaran adalah korban, si KA ini. Pelaku langsung melakukan pengeroyokan terhadap KA dengan cara memukuli KA dengan tangan. Akhirnya korban jatuh tersungkur setelah dipukul dengan balok kayu. Melihat korban tersungkur, para pelaku pun melarikan diri. Mengecut ya. Saat korban tak berdaya, HP dan SP membawa korban ke tempat kosnya di Karangbong Gedangan. Selang sehari setelah kejadian, kondisi korban KA memburuk dan dilarikan ke RSUD untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia. Nah, itu tadi adalah berita yang kita kutip dari lampumerah.id dulu-dulu. Seperti itu ya. Penyebab permasalahan dari dulur kita dikeroyok ini adalah sebelum terjadi pengeroyokan tersebut, mereka udah bertemu dan mereka bersenggolan, motornya bersenggolan. Namun si korban dan teman-teman ini menganggapnya biasa, tapi si pelaku ini tidak terima dengan teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun nyamperin nih di tempat nongkrong yang dituju si korban ini tadi, dulur kita ini tadi. Akhirnya dilakukanlah pemukulan dulu. Mereka sempat pergi dan mereka pun akhirnya kembali dengan 6 orang yang melakukan pengeroyokan tersebut. Namun di sini Bima ANF tidak ingin berhenti cukup sampai di situ saja untuk menyelidiki atau mencari kebenaran dari permasalahan yang menimpa dulur kita ini dulur-dulur. Akhirnya dengan waktu senggang yang saya miliki, saya pun juga mencari-cari karena saya sendiri pun penasaran. Apa sih motif dibalik pengeroyokan saudara kita hingga meninggal ini? Saya sendiri menemukan sebuah video yang di sini merupakan press conference dari penangkapan pelaku-pelaku ini yang dilakukan oleh pihak berwenang dari kawasan Sidoarjo. Yang di sini diungkap bahwa inilah penyebab utama dari pengeroyokan si korban atau saudara kita hingga meninggal.
yang namanya BPS. Ini tatonya gambar apa? Kenapa saudara melakukan perbuatan tersebut? Karena apa? Bisa. Bukan karena ini masalah pacar saudara. Itu pacar teman, Pak. Pacar teman. Terus yang tersinggung saudara. Saya bisa kalau temanku, Pak. Pukul itu saya, Pak. Orang itu. Apa kok, Pak? Temanku. Itu. Oh gitu. Ya. Kalau yang atas nama SF yang disenggol ataupun diminta kenalan oleh ini korban, ini siapa? Pacarnya CL. Pacarnya CL. Oh, belum ini ya. Terus sampean melakukan apa? Memukul. Saya mukul dengan bambu siapa? Memukul pakai bambu siapa? Saya, Pak. Pakai bambu. Penggiro. Satu kali, Pak. Penggiro apa? Pikir kepala. Pikir. Sampai melakukan apa? Mukul bambu apa? Tangan biasa. Mukul sendiri mukul. Kepala. Seperti nenek korban yang meninggal terlebih. Awakmu ngerti korban yang mati? Tahu nggak? Tahu? Korban yang meninggal? Tahu, Pak. Nggak tahu. Sampai melakukan apa? Mukul. Gitar. Keker. Keker itu silai. Keker, Pak. Barang buktinya ya, bambu yang dipakai itu sama topi yang bisa digunakan di TKP. Pandangan. Hari ini kita dari Polres melaksanakan pelaku tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan. Awal mulanya kejadian bahwa korban atas nama KA ini bersama salah satu rekannya atas nama HP nongkrong duduk di salah satu kafe. Kemudian ketemu dengan di salah satu kafe itu, kemudian sempat ngobrol minta nomor handphone kepada salah satu waitress yang ada di sana. Kemudian ada 3 orang ini datang, kemudian salah paham karena waitress tersebut merupakan salah satu pacar daripada para tersangka, sehingga timbul percekcokan di sana. Saat itu karena dari tersangka melihat bahwasannya itu masih mereka 2 orang, mereka memanggil kawan-kawannya yang lain, dan mereka semua dalam kondisi pengaruh daripada minuman keras seperti itu, sehingga setelah teman-temannya datang terjadi penganiayaan terhadap 2 orang tersebut. Karena pukulan gimana? Yang mengakibatkan ini karena waktu itu dikeroyok, itu ada pukulan di kepala, ada pukulan di punggung, dada, semua ada ini. Ya, cemburu dan senggolan. Cemburu juga karena ada
kawannya di situ dimintain handphone, kemudian nomor handphone dimintakan, kemudian juga digoda-goda, akhirnya timbul hal tersebut. Ancaman hukumannya 70 ayat 3. 12 tahun penjara, tapi kalau yang 353 ayat 2 ancamannya maksimal 7 tahun penjara. Seperti itu. Pelakunya ya, tiganya itu sudah. Pelakunya masih ada 3 orang lagi yang DPO. Jadi total 6. Ya, sementara 6. Masih bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa karena namanya pengeroyokan, bisa juga lebih dari yang nggak ada. Ini seperti itu. Dan waitress itu salah satu itu pacar dari pelaku itu. Nah, waitress ini salah satu dari pacar yang DPO. Ya, ada beraneka ragam, ada yang guru, ada yang pekerjaannya ngamen dan sebagainya. Jadi dari berbagai macam-macam pekerjaan mereka. Dan bisa dikatakan preman ya? Kalau preman, ya kita bukan 100 preman, mereka bukan. Berarti otak pengeroyokan ini masih buronan dan ya? Ya, masih buronan. Lengker ya? Nah, itu tadi adalah videonya dulur-dulur pada saudara kita yang telah meninggalkan kita, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut. Semoga dia diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menanggapi kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya dulur-dulur. Kadang-kadang semua hal yang kita lakukan itu belum tentu baik menurut orang lain. Mungkin bagi kita merupakan hal yang biasa, atau mungkin bagi kita merupakan hal yang tidak perlu dipanjang lebarkan ya kan. Tapi bisa jadi itu merupakan pemicu atau penyebab sakit hati dari orang lain ya kan. Apapun yang kita lakukan, alangkah baiknya jangan sampai kita hanya memandang dari sebelah mata saja atau dari kacamata diri kita sendiri. Setidaknya apapun yang kita lakukan, menurut kita tidak merugikan orang lain, alangkah baiknya kita tetap selalu introspeksi diri, menjaga hubungan baik dengan orang di sekitar kita, dan tidak malu untuk meminta maaf apabila kita memang dirasa oleh orang lain kita salah. Karena kita semua adalah manusia biasa, tempatnya salah dan tempatnya khilaf. Semoga hal ini tidak terjadi kepada saya maupun kalian semua dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.